bit erratic this year. This one drops in. Forget ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Kembali lagi untuk program Siul di edisi sore hari ini, kawan. Terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama kami, termasuk juga yang sudah berkirim atensi baik melalui SMS, WA maupun juga live streaming kami di RKB Official. Ada Aldo di Pesindo, selamat sore Siul, selamat sore Bung Dirham dan juga Bung Ozi. Lagi-lagi MU menelan kekalahan 2 kali berturut-turut dengan skor yang sangat mencolok. Yang jadi statement, apakah Ole Gunnar Solskjaer punya kredibilitas buat menakodai klub besar? Jawabannya adalah tidak. Kalau butuh proses, musim Ole Gunnar Solskjaer di MU hampir 4 musim sekarang. Kalau kita bandingkan dengan MU dulu, sangat beda banget. Dulu MU bukan klub besar terus butuh proses, nah itu wajar. Kalau MU sekarang, MU klub besar dan elit di Eropa, apakah butuh proses juga nih buat bisa dapat piala Liga Inggris atau Liga Champion? Nah, kita akan lihat nasib Ole nanti malam melawan Tottenham. Nah, kalau keluarga Glazer tidak memecat Ole, kalau MU kalah nanti malam, MU akan menjadi klub mediocre. Tanggapan dari Bung Dirham seperti apa? Baik, artinya nanti malam kalau misalkan kalah dari Tottenham, ya, bisa dibilang mediocre nih MU. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa pemegang saham di MU itu setelah banyak membuat klub itu berubah ya. Sekarang ya seperti itulah. Mungkin dia MU itu cukup bertahan di 5 besar, dia lolos di Liga Champion atau di Eropa itu sudah cukup. Karena yang penting mungkin stabilitas harga saham di bursa transfer itu bursa saham ya. Itu stabil gitu. Penonton juga sudah cukup lah dinilai untuk dari sisi keuntungan finansial klub ya. Mungkin dia main aman, tetapi kalau klub itu kan klub sepak bola, semakin dia profesional, semakin selalu dituntut menang oleh pendukung, pendukung terutama mereka yang selalu setia hadir di stadion, yang selalu membeli tiket ya. Itu punya pengaruh ya, apalagi ada komunitasnya ya. Komunitas pendukung yang punya daya dobrak, pembangkit semangat, mendesak, yang bisa mendesak manajemen untuk berbuat sesuatu. Itu mereka punya bergening. Bisa saja mereka memboikot misalnya tiket, kan ini bisa berdampak buruk kepada kelangsungan klub gitu kan. Apalagi sekarang dengan tentu menggaji pemain yang cukup mahal. Nah, memang di musim yang kesekian kalinya buat Solskjaer itu maksudnya ya akan seperti itu prestasinya. Kalau mau besar ya harus lihat siapa pelatih besar saat ini di Eropa itu yang diambil. Mestinya seperti itu. Conte mau Thomas Tuchel misalnya, atau yang sekelas dengan Jurgen Klopp ya. Itu dan itu selain butuh waktu juga butuh bisa dari sisi manajemen itu bisa menyeimbangkan gitu, bisa melihat bagaimana apa yang harus diperbuat misalnya untuk memperkuat klub. Jadi kan kalau klub itu kan punya standarisasi, ini pemain yang seperti ini yang saya cari misalnya. Tidak perlu yang harus tapi mahal. di tangan dia itu bisa ya? dipoles menjadi pemain top gitu. Tadi saya sampaikan Mane itu bukan siapa-siapa ketika di Southampton, tapi ketika di Liverpool itu dia menjadi sosok yang berbahaya. Dan Firmino pun bisa ditingkatkan kelasnya. Sekarang dia striker utama tim nasional Brazil juga. Nah, betul. Itu yang menarik dari apa yang dilakukan oleh
klub di Liverpool, saya kira itu. Baik. Dan untuk ya bisa jadi itu jadi mediocre. Ya memang seperti itu ya, maksudnya harus berani seperti Barcelona misalnya. Betul. Jadi di tangan ajaibnya Jurgen Klopp ya, bukan hanya dari sisi penyerangnya, bahkan Virgil van Dijk pun di Liverpool semakin tadinya hebat, dia ya. Virgil van Dijk siapa yang melirik ke klub Eropa, tapi di tangan ini dia bisa di Joel Matip, luar biasa. Dan sehingga di timnas pun juga menjadi tim-tim inti begitu Bung Dirham ya. Iya, akhirnya kan seperti itu. Baik. Nah, kita beralih ke liga lain Bung Dirham. Kita masuk ke Liga Serie A Italia di mana pada pekan saat ini ya, ini masuk ke giornata ke-11 Bung Dirham. Ada satu pertandingan yang mungkin masih menarik untuk bisa kita bahas, yaitu AS Roma yang akan menjamu AC Milan. Yang kita tahu bahwa AS Roma pada saat ini berada di posisi keempat klasemen sementara dan AC Milan di posisi kedua. Nah, kira-kira untuk Mourinho bisa nggak dengan mudahnya mengalahkan AC Milan, Bung Dirham? Ini kalau saya lihat kan klasemennya kan Milan di posisi utama, Napoli ya, Napoli, Milan, Inter, Roma. Napoli sama Milan itu dia di nilai yang sama 28. Cuman Napoli lebih unggul selisih gol. Inter selisihnya juga 1 dengan Roma, tapi kalau Inter dengan Milan itu cukup jauh, hampir 7 atau 7 ya. Yeah. Nah, itu menandakan konsistensi dari AC Milan. AC Milan walau kemarin mungkin kita melihatnya kalah 2-3 lah dari Liverpool ya sebelumnya. Tapi secara kualitas Milan di pertandingan tandang di kandang Liverpool itu hampir saja menang lah. Dan Liverpool itu kan bisa menciptakan gol di menit-menit akhir. Itu luar biasa. AC Milan dipandang sebelah mata. Tapi saya lihat kualitasnya cukup bagus. Apalagi ini Brahim Diaz ya. Salah satu pemain andalannya sudah sembuh setelah kemarin kena COVID. Tentu akan membuat Milan semakin kuat. Nah, Mourinho ini kan orang yang berusaha merubah tradisi. Roma ini memang dulunya pernah jadi tim kuat, terus menjadi mediocre. Pernah menjadi mediocre, terus menjadi yang ya paling-paling 8 besar ya. Tim tengahan ya. Ya, atau tim tengahan. Tapi awal kita bisa lihat Roma cukup bagus dan di tangan Mourinho memang ada yang berbeda gitu. Jadi pemain yang kelihatan biasa-biasa saja di AS Roma menjadi luar biasa. Banyak kita lihat dari sisi gelandang yang membuat Roma permainannya semakin hidup ya. Apalagi dia punya Tammy Abraham yang striker yang sebenarnya saya lihat dia punya skill yang bagus. Dia bisa berani 1 lawan 1 misalnya. Dia berani masuk, dia bisa membuat posisi yang ya dia pandai lah mencari posisi. Bahkan sekarang dia digadang-gadang masuk timnas Inggris ya. Itu artinya Mourinho sebenarnya dari itu sudah cukup. Memang apakah nanti untuk lebih menguatkan tim perlu tambahan amunisi, misalnya begitu, atau memang nanti pada akhirnya ya pada posisi yang 3 besar misalnya. Tapi memang sebenarnya Roma punya potensi juga dan saya lihat pertandingan ini akan bakal ramai ya. Akan dramatis melebihi pertandingan Sassuolo melawan Juventus. Iya betul. Ya, ini yang akan kita lihat karena nanti pasti akan penuh drama. Karena nanti kan di pertandingan ini Mourinho nggak bisa mendampingi langsung nih karena dia kena kartu merah kemarin. Ini sisi keuntungan buat Milan, apalagi Milan di tuan rumah ya, di stadion di Olimpico ya. Di Olimpico Stadium. Di Olimpico. Nah, Milan tentu akan berusaha bagaimana
mengambil poin penuh di kandang lawan karena jangan sampai tertinggal jarak lah dengan Napoli. Nanti ketemu siapa nih nanti? Untuk Napoli saat ini di minggu ini Napoli akan bertemu dengan Salernitana, ya. Klub yang mediocre mediocre yang di atas kertas Napoli bakal menang. Lebih mudah. Nah, makanya ini paling tidak kehilangan angka ini. AC Milan jarak ya. Karena supaya tidak menjaga stabilitas jarak dengan Napoli. Dan betul. Itu pasti akan menjadi satu keuntungan apalagi Milan ada didampingi langsung oleh pelatih mereka. Nah, ini yang saya lihat bahwa Milan tahun ini dia punya kekuatan yang luar biasa. Saya yakin melebihi tahun lalu. Kan kita bisa lihat posisinya jauh di atas Inter. Betul. Dan Roma adalah sosok kuda hitam. Bagi saya nih sosok kuda hitam yang suatu saat bisa mengagetkan dan bisa kemungkinan dia bisa masuk jadi juara. Sangat memungkinkan sekali AS Roma. Walaupun mungkin ada selisih 8 angka, tapi suatu saat Roma bisa punya keuntungan karena apa? Roma akan tahun ini tidak main di Liga Champion ya. Itu satu keuntungan. Dia main di Liga Eropa yang bisa saja Mourinho tidak ambil itu, tapi dia lebih pasti harus salah satu, pasti nggak ke Serie A mungkin ya. Misalnya dia akan fokus ke Serie A, maka kemudian dia melakukan rotasi yang tim kuatnya hanya akan dipersiapkan untuk Serie A. Nah, itu salah satu. Dan Mourinho adalah sosok yang bisa memberikan motivasi pemain-pemain yang biasa menjadi pemain luar biasa. Dan Tammy Abraham sebelumnya tidak begitu yakin ketika dia pindah, tapi ketika mulai diberikan kepercayaan oleh Mourinho dan kemudian diberikan motivasi, Tammy Abraham akan menjadi striker yang jauh lebih berbahaya dibanding waktu dia main di Chelsea. Nah, itu yang bisa kita lihat sekarang dan saya yakin dia akan menjadi goal getter yang diperhitungkan untuk jajaran top skor itu nantinya. Baik di Serie A. Apalagi usianya masih muda. Betul. Tapi kalau kita lihat lagi Bung Tiram dari sejarah Serie A ini, kalau kita lihat dari pemain-pemain Inggris jarang ada yang istilahnya apa ya menjadi bintang di Serie A begitu Bung Tiram ya. Tapi Tammy Abraham mungkin menjadi pengecualian, Bung. Iya, bisa kalau dulu kan Paul Gascoigne, David Platt ya. Ya dia di level-level tengah karena Lazio memang saat itu dia berada di posisinya 5 besar ya. Karena di saat itu kan trio Belanda sangat merajai AC di Milan ya. Ruud Gullit, Pak Van Basten dan Frank Rijkaard. Nah, itu pemain Inggris. Pemain Inggris itu saat itu memang kalah pamor ya. Tapi sebelumnya kan ada Ray Wilkins, ada Steve bukan Glenn Hoddle, siapa lagi itu? Ray di AC Milan sebelum trio Belanda itu ada Ray Wilkins ya, salah satunya dari Inggris ya yang cukup. Nah, munculnya trio Belanda itu memang sedikit mengubur, apalagi Inggris tidak begitu di Piala Dunia tahun 90, dia hanya di posisi 3 besar. Nah, itu posisi 4 besar ya, kalah dengan Italia di pertandingan perebutan 3-4. Itu memang belum ada lagi yang memang ada Jan Ras ya di Juventus, tapi itu kan pemain Wales ya. Tidak begitu menonjol lah sebagai. Nah, kemungkinan Tammy Abraham ini punya kans yang lebih besar karena dia main di situ pada usia yang masih belia, yang masih bisa berkembang. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Bung Tiram obrolan kita pada sore hari, termasuk juga Anda yang sudah bergabung melalui SMS, nanti kita akan sampaikan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Baru.